Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 771 mengirim lonceng. Jadi begitulah. Anjing neraka berkepala dua telah mendeteksi jebakan Jiang Fan. Oleh karena itu, ia tidak mengambil jalur pegunungan. Sebaliknya, ia langsung melintasi gunung. Berdebar. Hal itu tidak memberi Jiang Fan kesempatan untuk melawan. Tubuhnya yang besar setinggi ratusan zang menekan seperti gunung. Jalan pegunungan yang sempit itu langsung berubah menjadi gelap gulita. Hati Jiang Fan pun ikut tenggelam karenanya. Namun dia tidak menyerah. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan sumsum yin harimau. Meniru pelukis hati, dia dengan keras menamparnya ke arah atas kepalanya. Ledakan. Jumlah yin qi yang sangat besar membubung ke langit bagaikan awan gelap. Tatapan sinis si anjing neraka berkepala dua tiba-tiba berubah serius. Ia segera bergeser ke samping di udara, menghindari awan yin qi, dan mendarat jauh. Ketika ia melihat dengan jelas apa yang dipegang Jiang Fan di tangannya. Keempat mata merahnya berkontraksi tajam secara bersamaan. Dengan bunyi gedebuk, ia benar-benar jatuh berlutut dan bersujud di tanah. Ia mengeluarkan suara-suara seperti merintih dan berdeguk. Apakah ini penyerahan diri? Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Postur itu jelas merupakan sikap tunduk. Jiang Fan tercengang. Dia telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk pertarungan sampai mati dengan Two-Headed Hellhound. Namun tiba-tiba semuanya berubah seperti ini. Dia melihat sumsum yin harimau di tangannya. Pihak lain jelas waspada terhadap hal ini. Mungkinkah jumlah harimau ini benar-benar dapat memimpin pasukan yang besar? Atau memimpin pasukan makhluk neraka? Jiang Fan sedikit bingung. Siapakah sebenarnya pelukis hati itu? Dan benda apa lagi yang menentang surga yang sebenarnya telah dia curi kembali? Dia menatap anjing neraka berkepala dua di depannya, sejenak tidak yakin bagaimana cara menanganinya. Seekor binatang buas yang hebat pada level jiwa baru lahir. Selain itu, ia licik dan kejam. Dia tentu saja tidak menganggap menyimpannya di sisinya adalah keputusan yang bijaksana. Tiba-tiba, anjing neraka berkepala dua dengan kasar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang jauh. Ketakutan tampak di matanya. Jiang Fan juga merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah cakrawala. Sekelebat cahaya Buddha keemasan muncul dari cakrawala. Menakjubkan dan cemerlang. Rasanya seperti matahari keemasan terbit perlahan-lahan. Itu adalah Dharma Seal Vajra. Mereka mengejar anjing neraka berkepala dua. Anjing neraka berkepala dua menggaruk tanah dengan keempat cakarnya, sangat ketakutan. Ia ingin berlari, tetapi setelah melihat sumsum tulang harimau yin, ia tidak berani bergerak. Jiang Fan berteriak ringan, cepat pergi. Kalau saja Dharma Seal Vajra melihat laki-laki dan anjing itu di sana, dia pasti akan tersenyum lebar. Karena keduanya merupakan target yang ingin ia konversi. Seberapa mudahkah mengonversi semuanya sekaligus? Anjing neraka berkepala dua tidak mengerti kata-kata Jiang Fan dan menatapnya tanpa daya. Jiang Fan dengan tegas menyimpan penghitung sumsum yin harimau itu, melambaikan lengan bajunya, dan memberi isyarat agar harimau itu pergi. Baru pada saat itulah anjing neraka berkepala dua merasa seolah-olah telah diberikan amnesti. Ia merangkak dan lari. Namun setelah berjalan dua langkah saja, ia berhenti lagi. Ia menoleh dan menatap Jiang Fan. Salah satu kepala anjing membuka mulutnya, meludahkan lonceng hitam, dan menendangnya ke arah Jiang Fan dengan cakarnya. Ia menggumamkan sesuatu dengan suara gemericik. Saat menyadari cahaya keemasan mendekat, ia tidak menoleh lagi, berubah menjadi bola api hitam dan melarikan diri. Jiang Fan bingung. Apakah ini diberikan kepadanya? Dia melangkah maju dan menggunakan kekuatan spiritual untuk membersihkan air liur yang lengket di sana. Ia kemudian membungkusnya dengan kain, dan baru setelah memastikan tidak ada bahaya, ia memegangnya di telapak tangannya untuk memeriksanya. Ini adalah lonceng berwarna hitam. Ukurannya sedikit lebih besar dari telapak tangan. Kelihatannya seperti artefak magis yang digunakan oleh pendeta Tao manusia. Tetapi dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya.
Dia segera menyingkirkan benda hitam itu, lalu menggali platformasi perunggu. Setelah itu, dia mengeluarkan jimat tanpa debu dan menempelkannya di dadanya. Lalu dia menekan tubuhnya erat-erat ke dinding batu, tetap tidak bergerak. Mani Wu Hong. Sebuah nyanyian Buddha yang agung, diiringi cahaya keemasan yang menyala-nyala, mendekat dari jauh. Pada awalnya, Jiang Fan hanya merasa bahwa nyanyian itu membuat hatinya damai. Namun sesaat kemudian, kesadarannya menjadi sedikit kabur, dan tanpa dapat dikendalikan dia mendengarkan nyanyian itu dengan saksama. Dia terbangun tepat waktu dan segera menyegel indera pendengarannya. Hal yang aneh adalah, nyanyian itu sebenarnya muncul langsung pada tingkat jiwa. Hatinya sangat gelisah. Dia berusaha mati-matian untuk bertahan, agar tidak tersesat dalam nyanyian itu. Pada saat ini, sebuah tempat duduk teratai yang memancarkan cahaya Buddha yang menyilaukan terbang di atas kepalanya. Nyanyian itu mencapai volume maksimumnya pada saat ini. Jiang Fan merasakan bahwa di bawah cahaya Sang Buddha, nyanyian itu tak tertahankan memenuhi seluruh pikiran dan jiwanya. Matanya perlahan kehilangan kilaunya, dan dia tenggelam ke dalamnya. Tubuhnya tanpa terkendali melangkah maju, bersiap mengikuti nyanyian itu. Berdecit, berderit, berderit. Pada saat kritis, kilin kecil menggigit dada Jiang Fan. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba membangunkan Jiang Fan. Dia dengan tegas melafalkan mantra pelupa pikiran Tao dalam hati. 9 bintang di langit, 9 istana di bumi. Aku punya 100 simpul, semua roh mengikutiku. 3 mayat tersembunyi, 5 organ mengalir bebas. 3 dantian dan 4 anggota tubuh, gerakan dan istirahat dijaga di dalam. Bagua naga dan harimau, menanti wajah Gyoku. Hantu, setan, dan 10.000 roh, tidak mengganggu pejabat sejati. Di bawah pengaruh mantra ini, nyanyian Buddha yang memenuhi pikirannya berangsur-angsur hilang. Di atas tempat duduk teratai yang telah terbang jauh, Dharma Seal Vajra tampaknya merasakan sesuatu, menoleh dan melihat ke arah jalan pegunungan yang gelap. Akan tetapi, saat dia merasakan aura anjing neraka berkepala 2 tak jauh darinya, dia menarik kembali pandangannya. Ia mengemudikan tempat duduk teratai dan membawa para biksu pergi. Sudah lama sejak mereka pergi. Jiang Fan akhirnya terjatuh berlutut dengan suara gedebuk. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat dan wajahnya pucat pasi, disebabkan oleh kelelahan mental yang berlebihan. Meskipun dia hanya bertahan sebentar, dia telah menghabiskan seluruh kekuatan mentalnya. Dan ini hanyalah efek sisa dari nyanyian Buddha Dharma Seal Vajra. Dia tidak berani membayangkan akibat berhadapan langsung dengan Dharma Seal Vajra. Ia takut bahwa dalam satu pertemuan saja, ia akan langsung kehilangan dirinya sendiri. Dan kemudian dikonversi saat itu juga. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dia segera mengumpulkan barang-barangnya dan berlari menuju susunan teleportasi. Segera setelahnya, dia bergegas kembali ke sekitar susunan teleportasi. Dia menemukan 3 sosok menunggu di sana. Mereka adalah Ren Guhong dan Wu Manyu. Ada pula seorang wanita muda anggun yang sesekali mengobrol dengan mereka. Dia tinggi dan ramping, berkulit cerah dan penampilannya sangat cantik. Dia pasti seorang murid lama yang mereka kenal, kan? Melihat Jiang Fan kembali, Ren Guhong menghela napas panjang dan segera menghampirinya, sambil berkata, "Saudara muda Jiang, bukankah makhluk neraka itu mengejarmu? Karena dia dan Wu Manyu baik-baik saja, makhluk itu pasti mengejar Jiang Fan." Jiang Fan menjawab dengan nada rumit, "Itu diusir oleh Dharma Seal Vajra." Ren Guhong menunjukkan kegembiraan, "Itu bagus, itu bagus. Ayo pergi, tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Kita harus segera pergi." Jiang Fan juga takut bertemu Dharma Seal Vajra lagi, jadi dia cepat-cepat melangkah ke susunan teleportasi. Wu Manyu menangkupkan kedua tangannya di dada, melirik Jiang Fan, dan mendengus canggung. "Kau menyelamatkanku kali ini. Terima kasih. Keluhan masa lalu kita sudah terselesaikan." Jiang Fan tertawa, wanita ini selalu mengubah ekspresinya seperti membalik buku. Dia tidak menyangka bahwa memberikan ucapan terima kasih yang tulus akan begitu tidak wajar, seolah-olah itu akan merenggut nyawanya. Ren Guhong juga berkata, "Mengenai masalah teratai darah jantung naga, aku juga tidak akan membahasnya. Namun, kamu harus siap secara mental untuk Ye Bengxia. Wanita ini sangat sombong dan tidak pernah mengalami kerugian apapun.
Tapi kau menipunya dengan sangat buruk, 2 gada, ditambah tendangan ke perut. Saya perkirakan dia akan mengingatmu seumur hidup. Kamu harus waspada terhadapnya. Jiang Fan mengejek. Dia membuatku banyak mendapat masalah. Aku bahkan berpikir aku memukulnya terlalu ringan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan jimat giok dan berkata, kita pergi dulu. Tempat ini terlalu tidak aman. Ren Guhong mengangguk dan berseru, adik Liu Li, cepatlah kemari. Wanita muda ramping itu segera mengangkat roknya dan berlari ke formasi. Dia tersenyum manis, aku kehilangan jimat giokku. Aku merepotkan kedua kakak senior, dan aku juga merepotkan kakak muda Jiang untuk membawaku. Liu Li. Jiang Fan bingung. Bukankah ini nama ibu, anaknya? Kebetulan sekali, dia juga bernama Liu Li. Sama-sama, dia mengangguk dan mengaktifkan jimat giok. Formasi spasial segera mulai beroperasi. Ren Guhong menghela napas lega, menatap Liu Li, dan berkata, saudara muda Jiang. Kelompok murid baru Anda sungguh diberkati dengan kecantikan. Kudengar ada beberapa murid wanita yang cantik. Suster muda Liu Li ini salah satunya, kan? Jiang Fan mengangkat alisnya dan menatap Liu Li dengan bingung. Bukankah dia seorang murid lama? Aku baru saja melihat kalian berdua ngobrol dan tertawa. Tidak ada seorang pun yang seperti dia di antara para murid baru. Ren Guhong dan Wu Manyu tercengang pada awalnya. Lalu ekspresi mereka berubah drastis. Bab 772 Hantu yang Bertahan. Keduanya mundur secara bersamaan. Wu Manyu berkata dengan suara berat, saudara muda Jiang, dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah murid baru. Dia juga bilang dia temanmu. Itulah sebabnya kami berbicara padanya. Ren Guhong dengan tegas menarik artefak sihirnya dan berkata, saudara muda Jiang, tidak ada orang seperti itu di antara kita, murid tua. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Wanita ini bukanlah seorang murid lama. Bukan pula murid baru. Lalu siapa dia? Hehe. Tawa dingin dan lembut keluar dari mulut Liu Li. Tanpa sepengetahuannya, matanya sepenuhnya hitam. Gigi peraknya menggigit pelan, mengeluarkan suara gemeretak. Anjing, akhirnya kau tertipu. Ekspresi wajah Jiang Fan berubah drastis. Dia berseru, itu kamu. Hantu perempuan. Brengsek. Orang ini adalah roh yang bertahan lama. Dia buru-buru mengaktifkan kemampuan ilahi Dao gunturnya. Tetapi karena dia tidak bersiap sebelumnya, dia tampak sangat terburu-buru. Namun, Heart Painter telah lama merencanakan ini. Dengan jentikan rambut panjangnya, dia menyelimuti Jiang Fan, mencoba menyeretnya keluar dari susunan teleportasi. Ren Guhong dan Wu Manyu sangat khawatir. Mereka dengan tegas turun tangan untuk membantu. Ini antara dia dan aku. Pelukis hati mendengus dingin, dan Yin Qi yang mengerikan meletus dari seluruh tubuhnya. Mengguncang keduanya kembali secara bersamaan. Kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Keduanya terkesiap. Pada saat kritis itu, Jiang Fan mengaktifkan kekuatan petirnya. Meskipun tidak banyak, itu seharusnya cukup untuk menahan pelukis hati. Siapa yang tahu? Pelukis hati telah bersiap, dengan Yin Qi yang kental dan pekat yang terkondensasi di tubuhnya. Menetralisir petir yang masuk. Jangan buang-buang energi Anda. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dia melompat keluar dari formasi, menarik kuat-kuat, bermaksud menyeret Jiang Fan yang terbungkus seperti Zonzi keluar. Di saat krisis, pikiran Jiang Fan menjadi gelisah. Dari batu guntur surgawi terbang keluar jasad seorang biksu mulia, berpakaian kasaya, dengan penampilan hikmat dan bermartabat. Saat muncul, tubuhnya mengeluarkan cahaya Buddha yang kuat. Heart Painter terkejut oleh cahaya itu dan langsung mengeluarkan erangan menyedihkan. Rambut yang melilit Jiang Fan segera menguapkan sejumlah besar asap hitam di bawah cahaya Buddha. Dan kemudian semuanya hancur berantakan. Susunan teleportasi spasial juga berhasil diaktifkan pada saat ini. Tidak, Heart Painter tidak mau, dan rambut panjangnya yang patah terbang ke arahnya lagi. Seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan ganas mencengkeram tubuhnya. Namun, sudah terlambat. Jiang Fan sudah diteleportasi. Namun, mendadak, meskipun dia tidak menangkap Jiang Fan, rambut itu menyambar makhluk kecil bermata besar yang tak berdosa dari pelukan Jiang Fan. Pelukis jantung membeku. Apa benda ini?
Dia menatap Qilin kecil dengan penuh keheranan, dan Qilin kecil pun menatapnya dengan polos. Dalam cahaya putih teleportasi, Jiang Fan juga tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah dan berseru, "Qilin kecil, cepat dan ikuti." Si Qilin kecil berguling dan segera menggunakan teknik teleportasi spasialnya. Heart Painter juga bereaksi. Tampaknya Jiang Fan sangat menghargai binatang roh kecil ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Seketika itu juga, dia dengan susah payah membuka mulutnya dan meludahkan rantai, bersinar dengan cahaya berdarah, yang langsung menjerat leher si kecil Qilin. Qilin kecil melarikan diri ke dalam cahaya putih dengan teknik teleportasi spasialnya. Namun rantai di lehernya masih ada. Sebelum sempat menerkam kepelukan Jiang Fan, Heart Painter menarik kuat, menyeret Little Qilin kembali. Guru, aku telah ditangkap oleh hantu." Si Qilin kecil berteriak ketakutan. "Pelukis hati mendengus, kembalikan penghitungan sumsum yin harimau kepadaku." Jiang Fan sangat marah. Namun dia mengeluarkan penghitungan sumsum yin harimau tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan Qilin kecil, apa gunanya semua harta benda luar itu? Tetapi, tepat pada saat ini, dia merasakan dunia berputar, sama sekali tidak mampu mengeluarkan penghitungan sumsum yin harimau secara akurat. Ia pun tidak dapat menjamin bahwa Heart Painter akan merilis Little Qilin seperti yang dijanjikan. Heart Painter juga menemukan masalah tersebut. Setelah menghitung waktu dengan jari-jarinya, dia menghentakkan kakinya lebih keras lagi. "Sialan. Waktumu di dunia bawah tanah hampir habis. Tidak ada waktu untuk kembali dan berdagang," katanya dengan marah, "anak bau. Sebulan dari sekarang, bawalah penghitungan sumsum yin harimau untuk ditukarkan dengan binatang roh kecil ini. Selama periode ini, saya tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Tapi kalau kau tidak datang, binatang roh kecil ini akan tinggal bersamaku di dunia bawah tanah selamanya." Jiang Fan bisa mendengar suaranya. Tetapi dia tidak dapat menjawab lagi. Saat putarannya semakin kencang, kakinya tiba-tiba mendarat dengan kokoh. Tanpa berpikir panjang, Jiang Fan menuju ke arah susunan teleportasi spasial yang mengarah ke bawah. Ren Guhong menangkapnya dan berkata, "Adik, jangan pergi. Sudah terlambat. Tidak ada cukup waktu bagimu untuk turun dan naik kembali. Kalau tidak, setelah waktunya habis, kau akan terjebak di dunia bawah tanah selama sebulan." Wu Manyu juga berkata, "Saudara muda Jiang, karena kamu memiliki benda yang tidak jelas itu di tanganmu, dia tidak akan berani melakukan apapun pada hewan peliharaan rohmu. Anda dapat tenang untuk saat ini. Setelah sebulan, kami akan mengumpulkan para kultivator kuat dan membantu Anda mendapatkannya kembali. Dan selagi kita melakukannya, basmi dia." Mengira hantu perempuan itu telah menipu mereka berdua, Wu Manyu pun murka. Pertama, dia ditipu oleh Pinelia. Lalu, dia ditipu oleh hantu perempuan. Perjalanan ke Underground World ini benar-benar membuat frustrasi. Jiang Fan juga menjadi tenang. Qilin kecil memiliki mutiara dewa pahala di dalamnya, jadi ia tidak takut dengan erosi Yin Qi di tempat ini. Tinggal selama sebulan tidak akan banyak pengaruhnya. Tetapi jika dia terjebak di sini selama sebulan, masalahnya akan besar. "Baiklah, ayo naik dulu," katanya sambil menahan amarahnya. Dia akan menemukan cara untuk memupuk 6 divisi petir surgawi, pedang abadi saat dia kembali. Pada saat itu, dia akan memberikan serangan pedang yang tebal dan panjang kepada hantu perempuan ini, sehingga jiwanya melayang ke surga. Kelompok itu dengan cepat bergegas menuju susunan teleportasi ke atas. Banyak orang berkumpul di sana. Di antara mereka adalah Liu Qingxian dan lainnya. "Xiao Fan, kemana kau pergi? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu di lapisan ke-8? Liu Qingxian menyapanya dengan sedikit keluhan. Jiang Fan kemudian teringat bahwa ia telah meninggalkan pesan di lapisan ke-7, yang mengatakan ia akan menuju lapisan ke-8. Dia hanya tidak menyangka akan dikejar dan dipaksa melarikan diri ke lapisan ke-9. Yang membuat mereka khawatir. "Saya tidak sengaja pergi ke lapisan ke-9. Jiang Fan memegang tangannya sambil meminta maaf dan berkata, "Saya terpaksa pergi. Saya benar-benar minta maaf." Liu Qingxian menutup mulutnya dan menegur, "Mengapa kamu meminta maaf? Kamilah yang seharusnya meminta maaf. Kami tidak bisa menolongmu saat kamu dalam bahaya." Xia Chaoge juga berjalan mendekat.
Dia berkata dengan lembut, "Paman bela diri junior, apakah kamu terluka?" Hati Jiang Fan menghangat, dan dia berkata, "Saya baik-baik saja." Liang Feiyan melangkah maju dan meninju dadanya dengan ringan, "Teman, jangan pergi ke lapisan ke-9 sendirian lagi. Jika hantu perempuan menculikmu, adik perempuan Liu dan adik perempuan Xia akan menangis." Jiang Fan terdiam. Dia memang telah bertemu dengan hantu perempuan, dan hantu itu sangat kuat. Tepat saat itu, terdengar suara tawa riang seperti lonceng. "Kakak senior Liu, kakak senior Xia, lihat apa yang kutemukan." Dari jauh, seorang gadis muda dengan 2 kepangan datar dan 2 jepit rambut bunga persik, berlari sambil tertawa manis. Dia mengenakan atasan lengan pendek berkerah bulat berwarna kuning angsa dan rok pendek bergelombang berwarna merah muda. Di bawah rok selututnya terdapat sepasang betis yang ramping, bulat, dan indah. Di kakinya dikenakan sepasang sepatu bot kulit rusa putih yang masih baru. Wajahnya bulat, kulitnya halus dan lembut, penuh kolagen yang hanya dimiliki gadis muda. 2 mata besar berkilauan tampak seperti permata hitam. Hidungnya mancung, dan bibir kecilnya merah. Saat dia berlari, dia tertawa terbahak-bahak, memberikan perasaan bersemangat dan berenergi. Adik kecil yang manis sekali. Wu Manyu tak dapat menahan rasa sayang padanya. Dia benar-benar ingin mencubit wajah mungil imutnya itu. Jiang Fan menjadi curiga, bukankah ini salah satu murid lamamu? Tidak ada wanita seperti itu di antara para murid baru. Wu Manyu dan Ren Guhong langsung menjadi waspada. Mereka baru saja ditipu oleh hantu perempuan itu. Ada juga hal-hal yang tidak jelas di lapisan ke-8. "Saudara muda Jiang, tidak ada orang seperti itu di antara kita, murid tua." Wu Manyu menyipitkan matanya. Jiang Fan tertawa marah, "Kebetulan sekali, dia juga tidak ada di antara murid baru kita. Hantu-hantu perempuan terkutuk ini, apakah mereka sudah kecanduan menipu orang?" Pelukis hati yang mengambil kilin kecil telah membuat Jiang Fan marah. Sekarang hantu perempuan lain, yang tidak tahu tempatnya, mencoba menipunya. "Maaf. Kemarahan ini, kamu harus menanggungnya." Dalam pelukan gadis cantik itu, sebuah jepit rambut bergerak, sambil mengeluarkan suara gumaman samar. "Mengapa aku merasa ekspresi anak ini tidak benar?" Bab 773 Gu Siner yang sial. Gadis muda itu tak lain adalah Gu Siner, yang berhasil menyusup ke paviliun Tianji. Dia muncul dengan wajah aslinya dan menggunakan nama aslinya, Gu Siner. Bagaimanapun, nama dan penampilannya tidak pernah diungkapkan ke publik. Bagi dunia luar, dia selalu mengenakan topeng opera Peking, dan nama yang dia gunakan selalu hanya satu karakter, Gu. Tidak seorang pun akan menduga bahwa dia adalah wakil master menara Jiangsan Yipin Lou, seorang ahli kuat di alam jiwa baru lahir. Dia memalsukan alamnya sebagai lapisan ke-7 pembentukan inti dan dengan mudah memperoleh dukungan dari beberapa wakil master paviliun. Dia segera menjadi murid di bawah Chen Zhengdao, menjadi adik perempuan senior Liu Qingxian. Setelah menjadi seorang murid, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia dengan bersemangat mengikuti jejak Jiang Fan dan tiba di dunia bawah tanah. Dan dengan cepat menjadi dekat dengan Liu Qingxian dan Xia Chaoge. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sekarang, dia telah berhasil mendekati Jiang Fan. Dia tersenyum dan mencondongkan tubuh ke arah Jiang Fan. "Kamu pasti kakak senior Jiang Fan, kan?" Adik junior Gu Siner menyapa kakak senior. Di dalam, dia terus-terusan mencibir. "Bajingan kecil, akhirnya kita bertemu lagi. Kau tidak pernah menyangka aku akan menyusup ke pihakmu, kan? Apa yang akan kau pikirkan saat pertama kali melihatku, adik perempuanmu yang manis?" 5 guntur telapak surga yang benar. Teriakan marah tiba-tiba terdengar. Gu Siner tertegun, dan kemudian melihat bahwa tangan Jiang Fan, yang berada di belakang punggungnya, tiba-tiba dikelilingi oleh kekuatan petir. Tanpa peringatan apapun, dia memukulnya. Kekuatan petir yang dahsyat melenyapkannya di tempat. Pakaiannya yang indah menjadi hitam hangus. Noda darah muncul pada kulitnya yang terbuka. Untuk menyamarkan dirinya sebagai seorang murid, dia sengaja menekan alamnya. Ditambah lagi, itu adalah serangan mendadak. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Seketika tenggorokannya terasa manis karena darah, dan sedikit darah meluap. Dia tertegun. Apa yang telah terjadi?
Mengapa kamu memukulku tanpa alasan? Apakah identitas saya telah terungkap? Tapi aku hanya mengatakan dua kalimat. Yang membuatnya semakin tercengang adalah ini. Ren Guhong dan Wu Manyu juga melakukan gerakan mereka satu demi satu. Yang tidak dikenal, dan mereka yang berani mendekatinya, harus disucikan saat itu juga. Namun, tepat saat mereka berdua mulai bergerak, ekspresi Jiang Fan tiba-tiba membeku, dan dia berteriak, "Tunggu!" Melihat darah merah mencolok di sudut mulut Gu Xiner, jantungnya berdebar kencang. Dia segera maju untuk membantu Gu Xiner berdiri, dan berkata dengan canggung, "Maaf, aku salah mengira kamu hantu perempuan. Yang tidak jelas tidak mungkin berdarah. Gadis muda yang manis ini. Dia benar-benar seorang murid baru. Memukul seseorang pada pertemuan pertama. Jenis apa? Apa? Kau kira aku hantu perempuan?" Gu Xiner menatap pakaiannya yang hangus dan wajahnya yang menghitam. Tekanan darahnya melonjak karena marah. Dia bukan hantu, tapi dia dipukuli hingga menjadi seperti hantu. Si bajingan kecil ini, dia pasti melakukannya dengan sengaja. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, hampir tidak dapat menahan diri untuk membunuhnya untuk mengakhiri semuanya. Ren Guhong dan Wu Manyu berhenti tepat waktu. Mereka tampak tercengang. Ini sebenarnya seseorang. Dia benar-benar seorang suster junior yang manis dan cantik. Melihat kondisi Gu Xiner yang menyedihkan, keduanya segera menyimpan jimat dan harta ajaib mereka. Mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan mencari ke tempat lain. Jiang Fan menatap Gu Xiner dengan perasaan bersalah. Dia melotot tajam ke arahnya. "Ahem, kakak senior Ren, kakak senior Wu. Ini semua salahmu karena bersikeras bahwa suster junior Gu adalah hantu perempuan. Kalian berdua harus segera meminta maaf padanya." Tak tahu malu, Gu Xiner berpikir dengan keras. Si penjahat kecil yang memukulnya, namun dia malah menyalahkan orang lain. Pernahkah dia melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Memaafkan Jiang Fan begitu saja akan terlalu mudah baginya. Setelah berpikir sejenak, dia ragu-ragu, lalu menggertakkan giginya. Dia terhuyung sambil memegangi kepalanya. "Sangat pusing, kakak senior Liu, bawa aku kembali menemui guru. Katakan saja ada yang memukulku." Dengan itu, dia jatuh ke pelukan Liu Qingxian. Liu Qingxian mencela, "Xiao Fan, kamu harus mencari tahu dulu sebelum bertindak, kan? Dan pukulanmu sangat keras. Bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada wakil Master Pavilion Chen?" Jiang Fan menggosok hidungnya. Murid baru mereka dipukuli seperti ini pada hari pertama. Akan aneh jika Chen Zhengdao tidak marah. Dia hanya bisa menenangkan Gu Xiner, sambil batuk kering. "Kakak Gu, kakak senior akan memberimu 2 pil peremajaan. 1 untuk kesembuhanmu sekarang, dan 1 sebagai kompensasi." Gu Xiner meneteskan air mata kesedihan, matanya berkaca-kaca saat dia berkata, "Aku tidak menginginkannya. Saya hanya ingin mengeluh. Ini merepotkan." Tepat saat Jiang Fan merasa situasinya sulit, mata Gu Xiner melirik ke sekeliling dan dia berkata, "Kecuali, kau juga mengizinkanku bergabung dengan Zero. Kalau begitu aku akan memaafkanmu. Bergabung dengan tim mereka." Jiang Fan sedikit mengernyit. Saat ini ada 3 tempat kosong. Namun, apakah Gu Xiner cocok? Latar belakang dan kekuatannya tidak diketahui. Kakak senior Liu, tolong bawa aku kembali dengan cepat. Saya merasakan sakit yang amat sangat, saya merasa seperti akan mati." Gu Xiner mulai menangis. Liu Qingxian berkata dengan cemas, "Xiao Fan, apa yang masih kamu ragukan?" Jiang Fan sakit kepala. Dia berkata, "Baiklah, kalau begitu aku mengizinkanmu bergabung. Tapi jika kinerjamu buruk, kamu akan dikeluarkan kapan saja." Gu Xiner segera berhenti menangis. Menyeka air matanya di bahu Liu Qingxian, wajah manisnya yang berlinang air mata segera tersenyum. "Terima kasih, kakak senior Jiang." Di dalam, dia tertawa tak henti-hentinya. "Guru, apakah Anda melihatnya? Saya berhasil mendekati Jiang Fan. Mulai sekarang, saat ada misi, aku akan tetap di sisinya. Aku akan mencari kesempatan dan mengirisnya." Jiwa sisa jepit rambut itu tersenyum puas. "Benar-benar bahagia, bagus, sangat bagus. Akhirnya kau tahu sedikit tentang sifat tidak tahu malunya.
Kamu yang dulu tidak akan pernah berkenan berpura-pura sakit dan menangis untuk mendapatkan keuntungan. Sekarang tampaknya, menghasut Gu Xiner agar menenangkan diri di sisi Jiang Fan adalah keputusan yang sangat bijaksana. Lihat. Setelah hanya 1 hari berinteraksi, dia telah mempelajari sedikit tentang sifat tidak tahu malu Jiang Fan dan mempraktikkannya. Dan memperoleh beberapa manfaat. Wajah kecil Gu Xiner memerah. Siapa yang belajar dari sifat tidak tahu malunya? Aku tidak seperti dia. Aku banyak akal. Jiwa sisa jepit rambut itu mengangguk dimengerti. Karena Jiang Fan berpikiran sama. Di dunia ini, siapakah yang mengira mereka tidak tahu malu? Gu Xiner sedikit mengerutkan bibir merahnya, pipinya terasa panas. Di dalam hatinya, dia merasa sangat kesal dan malu, bajingan kecil. Kau membuatku najis. Aku baru sehari menjadi adik perempuanmu, dan kau sudah membuatku seperti ini. Aku harus segera membunuhmu. Melihat Gu Xiner pulih di tempat, Jiang Fan terdiam. Dia berkata, cepat tinggalkan tempat ini. Dunia bawah tanah akan segera ditutup. Kelompok itu segera menuju ke susunan teleportasi, berteleportasi ke atas lapis demi lapis. Segera setelahnya, mereka akhirnya kembali ke aula teleportasi. Yu Yunzi mengamati semua orang dan mengangguk, bagus sekali, tidak ada yang terluka. Kalian adalah kelompok terakhir murid yang keluar, dan sebagian besar adalah murid baru. Kupikir sesuatu yang buruk telah terjadi padamu di sana. Hati Jiang Fan tergerak. Jika mereka adalah kelompok terakhir murid. Kalau begitu, hanya ada satu kelompok orang yang tidak keluar dari dunia bawah tanah, kan? Para biksu kuil kuda putih. Bas. Tiba-tiba, susunan teleportasi di bawah kaki mereka mulai berputar lagi. Memaksa orang-orang di atas keluar dari formasi. Mata Yu Yunzi berbinar. Para biksu itu akan segera keluar. Aku penasaran apakah mereka menemukan apa yang mereka cari kali ini. Oh, Jiang Fan terkejut, mereka mencari sesuatu. Bukankah mereka menangkap makhluk neraka dari lapisan ke-10? Yu Yunzi berkata, menangkap makhluk neraka hanyalah tugas sampingan. Selama beberapa tahun terakhir ini, kuil kuda putih sesekali mengirimkan sekelompok biksu ke sini. Untuk mencari kitab suci kuno yang misterius. Bab 774 Kesempatan Jiwa Baru Lahir. Sutra kuno. Jiang Fan mengusap dagunya. Ia teringat pada sutra Buddha hitam yang ditemukan di area di mana makam ras asing itu diabadikan. Mungkinkah ini yang dicari White Horse Temple? Ada apa? Apa kau punya petunjuk? Yu Yunzi bertanya dengan heran, melihat Jiang Fan tengah asyik berpikir. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya hanya ingin tahu sutra kuno macam apa yang layak dicari oleh kuil kuda putih. Mereka adalah sekte besar sejati yang diawasi oleh seorang bodhisattva. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kitab suci? Dan mengapa mereka datang ke paviliun Tianji untuk mencarinya? Yu Yunzi tidak menyuarakan kecurigaan apapun. Lagi pula, Jiang Fan hanyalah seorang pendatang baru. Bagaimana dia bisa menemukan sutra Buddha yang tidak dapat ditemukan oleh kuil kuda putih selama ratusan tahun pada hari pertamanya di dunia bawah tanah? Itu akan sangat menantang surga. Ia mengelus jenggotnya dan berkata, mereka yang mencari kitab suci adalah para bodhisattva dari setiap generasi. Hah? Para bodhisattva dari sekte Buddha setara dengan alam transformasi roh dari penggarap mantra. Lebih jauh lagi, bukan hanya bodhisattva saat ini saja yang mencari. Itu terjadi pada setiap generasi. Ayat itu pasti sangat dahsyat. Dengung, dengung, dengung. Susunan teleportasi spasial tiba-tiba mulai bergetar. Suatu kekuatan spasial yang tak terlihat menekan orang-orang di formasi menjauh dari susunan teleportasi. Mata Yu Yunzi berbinar, dan dia berkata, orang-orang dari kuil kuda putih sedang keluar. Jiang Fan tidak ragu-ragu. Dia segera mengaktifkan teknik gerakannya, meninggalkan aula teleportasi, dan berbaur dengan kerumunan yang berkumpul di depan aula. Pernah mengalami hampir bertobat karena pembacaan mantra Buddha. Ia ingin menjauh sejauh mungkin dari para pendeta tersebut. Yu Yunzi menatap susunan teleportasi. Tiba-tiba merasakan jejak Yin Qi yang dingin, dia berteriak dengan suara rendah, cepat keluar. Para pendeta ini telah menangkap makhluk neraka lainnya. Mendengar ini, semua orang meninggalkan aula karena ketakutan.
Bahkan Yu Yunzi pun tak berani berlama-lama dan melesat pergi. Gemuruh. Aula teleportasi segera mengalami getaran hebat bagaikan gunung runtuh dan bumi terbelah. Seekor binatang raksasa yang mengerikan, setinggi ratusan kaki, langsung menjatuhkan atap aula teleportasi. Kedua kepalanya yang ganas terbanting ke kiri dan ke kanan, menyebabkan dinding aula di kedua sisi runtuh. Yin Qi mengerikan yang dipancarkannya memaksa para murid di sekitarnya untuk mundur berulang kali. Namun, sebelum ia dapat keluar dan menimbulkan kekacauan, Dharma Seal Vajra, ditemani oleh para biksu lainnya, berdiri di atas tempat duduk teratai, menekan anjing neraka berkepala dua di punggungnya. Terlihat huruf-huruf Sansekerta berwarna emas dijalin menjadi rantai, melilitnya. Sejumlah besar Yin Qi menguap dari tubuhnya, menyebabkan Hellhound melolong kesakitan tanpa henti. Namun, ia tidak berdaya untuk melepaskan diri. Tuan Paviliun Tianji berdiri melayang di udara, mengerutkan kening. Apakah kamu harus membuat keributan seperti itu setiap kali kamu datang? Sang Master Fayin yang berkulit putih, dengan bibir merah, menempelkan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Kami mohon maaf karena mengganggu paviliun Anda yang terhormat. Ini adalah api karma Asura yang ditemukan di lapisan ke-10. Anggap saja itu kompensasi. Dia mengeluarkan sekumpulan api berwarna darah yang terbungkus dalam cahaya Buddha. Itu hanya gugusan seukuran cahaya lilin. Tampaknya akan hilang dengan satu hembusan angin. Tapi saat itu dikeluarkan. Bahkan melalui cahaya Buddha Dharma Seal Vajra, ia memancarkan panas yang membuat udara menjadi sangat panas. Jiang Fan sedikit terkejut. Api karma ini dapat menyaingi api hitam misterius milik wakil guru Jiang San Yipin Lou, bukan? Master Paviliun Tianji menunjukkan rasa puas, Master Fayin terlalu baik. Dia mengangkat tangannya dan menerima api karma Asura. Dia kemudian mengambil artefak spiritual Buddha emas yang dipinjam sementara oleh Dharma Seal Vajra dan melemparkannya. Apakah Tuan Fayin telah menemukan apa yang dicarinya? Fayin mengambil patung Buddha emas, menggelengkan kepalanya sedikit, dan ekspresinya tenang. Ketertarikanku pada agama Buddha dangkal. Aku gagal menemukan sutra kuno itu. Segera sesudahnya, matanya yang damai mengamati sekelilingnya, lalu berkata, yang terhormat para dermawan muda. Apakah ada yang pernah menemukan sutra kuno berwarna hitam? Semua orang tetap tanpa ekspresi, berdiskusi pelan di antara mereka. Jiang Fan juga berpura-pura tidak peduli, dan bertanya kepada orang di sebelahnya apa itu sutra kuno hitam. Dia tidak tahu. Jantungnya berdebar kencang sekali. Apa yang dicari kuil kuda putih adalah sutra Buddha hitam itu. Dharma Seal Vajra mengamati kerumunan. Pandangannya tertuju sebentar pada Jiang Fan, namun melihat Jiang Fan juga bertanya kepada orang lain dengan bingung, dia pun mengalihkan pandangannya. Ketika tak seorang pun menjawab dalam waktu lama, dia hanya bisa mendesah pelan. Dia berkata, jika ada orang yang menemukan sutra kuno itu di masa depan, Anda dapat datang ke kuil kuda putih untuk menemui biksu miskin. Biksu malang itu akan merekomendasikannya untuk bergabung dengan sekte besar manapun, dan berjanji untuk membantunya mencapai terobosan ke alam jiwa baru lahir dalam waktu 10 tahun. Janji ini tetap berlaku tanpa batas waktu. Semua orang yang hadir merasa terharu. Termasuk Jiang Fan. Janji dari Dharma Seal Vajra tentu saja tidak palsu. Dengan kekuatan kuil kuda putih, mencapai Nas Chen Sol dalam waktu 10 tahun adalah janji yang dapat mereka penuhi. Alam pembentukan inti lapisan ke-9 adalah titik akhir bagi hampir semua seniman bela diri. Satu langkah lebih jauh adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Hanya mereka yang memiliki peluang besar dan keberuntungan besar yang dapat melintasinya. Dan saat ini, kesempatan seperti itu ada di hadapan mereka. Siapa yang tidak tergoda? Namun Jiang Fan paham, jika ia berani mengeluarkannya, ia pasti akan dipaksa masuk aliran Buddha. Lebih-lebih lagi, Sutra Buddha Hitam, yang dapat membuat Dharma Seal Vajra menawarkan persyaratan seperti itu, seharusnya jauh lebih berharga daripada mencapai alam jiwa baru lahir. Dia tidak akan terlibat dalam transaksi yang merugi. Master Paviliun Tianji sedikit terkejut. Sepertinya kuil kuda putih mulai cemas dengan sutra Buddha hitam ini. Para biksu kuil kuda putih yang datang ke sini dari generasi ke generasi telah mencoba memobilisasi murid Paviliun Tianji untuk mencarinya. Mereka juga menawarkan persyaratan yang menguntungkan.
Namun hadiah yang mencengangkan seperti menjanjikan pencapaian Nas Chen Sol dalam waktu 10 tahun, seperti yang ditawarkan sekarang, adalah yang pertama kalinya. Bahkan untuk kekuatan besar seperti White Horse Temple, melatih seorang kultivator alam jiwa baru lahir adalah tugas yang berat. Lebih jauh lagi, kuil kuda putih telah datang lebih sering dalam beberapa dekade terakhir. Tuan Paviliun Tianji samar-samar menebak sesuatu. Tentu saja dia tidak akan mengungkapkannya. Dia berkata, Guru Fain, aku juga akan memerintahkan murid-muridku untuk mengawasimu. Dharma Sealfajra mengangguk dan berterima kasih padanya. Terima kasih, Master Paviliun. Kalau begitu, biksu malang itu tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Tempat duduk teratai itu naik, membawa anjing neraka berkepala dua bersamanya ke angkasa tinggi. Tepat saat mereka hendak meninggalkan area Paviliun Tianji, Dharma Sealfajra tiba-tiba menunduk dan melihat Jiang Fan di tengah kerumunan, terkekeh, dermawan Jiang. Gerbang kuil kuda putihku akan selalu terbuka untukmu. Anda dipersilakan datang ke negara bagian Taichang untuk menemui biksu miskin kapan saja. Wajah Jiang Fan menjadi gelap. Terima kasih, Guru Agung, atas perhatian Anda. Tapi tolong tutup pintunya rapat-rapat. Jangan meninggalkan celah. Terima kasih. Dharma Sealfajra tersenyum bebas dan menunggangi tempat duduk teratai menuju ke kejauhan. Dia tentu saja pergi dengan anggun. Namun kata-kata yang ditinggalkannya membuat para murid tua yang tidak menyadari situasi tersebut merasa tidak nyaman. Apa? Orang ini ada dalam daftar pemuja Dharma Sealfajra. Siapa itu? Yang manakah dermawan Jiang ini? Swiss, Swiss, Swiss. Segera, daerah sekitar Jiang Fan menjadi kosong. Murid-murid tua itu bagaikan orang-orang tua yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan seorang wanita, tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis muda yang cantik. Mata mereka semua bersinar terang. Jiang Fan sangat marah. Keledai botak ini. Bahkan setelah pergi, dia masih harus menimbulkan masalah bagi Jiang Fan. Tentu saja, Jiang Fan juga tidak menderita kerugian. Fain, si keledai botak ini, bisa lupa untuk mendapatkan sutra Buddha hitam itu. Apa saja kualifikasi yang Anda miliki untuk masuk dalam daftar itu? Tunjukkan pada kami. Perintah yang tidak perlu diragukan lagi datang dari belakang kerumunan. Sang murid segera memberi jalan. 7 pria dan wanita berpakaian merah berjalan mendekat. Terlepas dari jenis kelamin, mereka mengenakan seragam jubah merah besar. Para wanitanya tampil cantik dan berwibawa, bagaikan bunga peoni yang sedang mekar. Pria itu tampak seperti Zhang Yang dan mengesankan, dengan aura yang mengintimidasi. Yang memimpin mereka adalah seorang murid setengah baya yang tegap dan berwajah persegi, yang melangkah maju dengan langkah-langkah yang kuat. Di matanya tersimpan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Orang ini sungguh sombong, dan dia membuat banyak murid lama waspada. Jiang Fan mungkin sudah bisa menebak siapa dia. Bab 775 Jangan bersemangat. Kalau tidak ada yang mengejutkan, itu pasti Li Sangqiu, salah satu dari 4 keajaiban mistis. Dia adalah pemimpin tim terkuat, Limitless, di Paviliun Tianji. Jiang Fan tidak takut. Kalau saja dia adalah kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti generasi lama, seperti 4 wakil Master Paviliun, dia mungkin masih waspada. Tetapi hanya dengan alam dan tanpa akumulasi tahun, kekuatan spiritualnya hanya akan sedikit lebih kuat dari Jiang Fan. Meski kuat, dia tidak akan mampu melancarkan serangan yang menyesakkan seperti yang dialami para senior tua yang berpengalaman. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun aku tidak terlalu menyukai Master Fain. Tapi sekarang, aku ingin berbicara mewakilinya. Saat saya melakukan sesuatu, siapakah Anda yang berani mempertanyakannya? Konyol sekali. Apakah Dharma Sealfajra membutuhkan izin Li Sangqiu untuk mengubah Jiang Fan? Siapakah dia pikir dirinya, berani mempertanyakan kualifikasi Jiang Fan? Jika dia punya nyali, dia bisa bertanya langsung pada Dharma Sealfajra. Suara-suara bergumam sebelumnya semuanya lenyap pada saat ini. Matanya sedikit melebar. Satu-satunya orang yang berani berbicara kepada Li Sangqiu seperti itu adalah Ye Bengxia, bukan? Tentu saja, Li Sangqiu tidak berani memerintah Ye Bengxia seperti yang baru saja dilakukannya. Penindasan hanya terjadi ketika ada perbedaan kekuatan yang besar. Di antara yang kuat, seringkali ada rasa saling menghormati.
Semua anggota tim di belakang Lee Sang-kyu memasang ekspresi dingin. Sosok mereka berkedip-kedip. Sebagai anggota tim, bagaimana mereka bisa diam saja dan melihat pemimpin mereka tersinggung? Lee Sang-kyu mengangkat tangannya, dan mereka segera terdiam, hanya menatap dingin ke arah Jiang Fan. Sekalipun kamu adalah murid baru, kamu seharusnya sudah bisa menebak siapa aku, kan? Mata Lee Sang-kyu dingin, tapi kau masih berani berbicara kepadaku seperti ini. Sepertinya kamu memang punya beberapa keterampilan. Datang. Biarkan aku menguji apakah daftar konversi Dharma Sel Vajra yang dikabarkan benar-benar layak menyandang namanya. Aura penindasan dari inti formasi lapisan ke-9 meletus darinya. Tatapan Jiang Fan tenang, dan dia hendak melangkah maju ketika paviliun Tianji sang guru, berdiri melayang di udara, berkata dengan acuh tak acuh, saya belum pergi. Semuanya, bubar. Bersiaplah untuk menyerahkan token identitas Anda untuk menghitung poin prestasi Anda. Lee Sang-kyu segera menarik kekuatan spiritualnya. Dia menatap Jiang Fan dalam-dalam dan berkata, kita lanjutkan pertarungan kita nanti. Jiang Fan tak mau diganggu olehnya. Sebaliknya, dia dengan penasaran mengeluarkan token identitasnya. Bisakah item ini secara otomatis mencatat poin prestasi? Ia bergabung dengan kerumunan, memegang token identitasnya, dan menunggu dalam antrean untuk pendaftaran. Pelayan Yun yang berdiri di belakang kerumunan, menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Fan Jiang sebenarnya ada dalam daftar konversi Dharma Sel Vajra. Sang Sikyu, mengapa kamu tidak memberitahuku? Sang Sikyu menahan tawa dan berkata, Guru, apakah Anda tidak tahu sekarang? Pelayan Yun yang segera menghela napas panjang. Aku hanya pernah mendengar orang-orang dari benua Grand Granary dan klan Iblis Laut masuk dalam daftar konversi. Tempat kecil kami sebenarnya menghasilkan satu. Sayang sekali, sayang sekali. Puff. Jian Linyuan dan yang lainnya menahan tawa. Mereka sangat menantikan ekspresi guru saat kebenaran terungkap. Leng Qingzu berbisik, adik muda Sang, bagus sekali. Guru membaca buku sepanjang hari dan hampir menjadi kutu buku. Dia pantas digoda seperti ini. Sang Sikyu tersenyum bangga, lalu berkata dengan cemas. Namun, aku tidak memasukkan saudara muda Jiang ke dalam tim saudara dan saudari senior kita. Ketika guru mengetahuinya, dia tidak akan menyalahkanku karena tidak menjaga adik muda baru ini, kan? Leng Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saudara muda Jiang adalah pendatang baru. Bergabungnya dia dalam tim akan menurunkan poin prestasi kita. Guru akan mengerti Anda. Sang Sikyu segera merasa lega. Dia diam-diam menunggu saat ketika kebenaran akan terungkap dan guru akan sangat bahagia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Poin prestasi dihitung secara pribadi oleh 4 wakil Master Pavilion. Semua orang memasuki tenda terpisah. Saat tiba giliran Jiang Fan, dia memasuki tenda Gu Huaxi. Gu Huaxi memegang pena, menggelengkan kepalanya dan mendesah saat dia mencatat poin prestasi murid tua sebelumnya. Saya telah mendaftarkan sekitar 10 murid, dan yang tertinggi hanya memiliki 100 poin prestasi. Penjelajahan dunia bawah tanah menjadi semakin sulit. Saya benar-benar tidak tahu berapa lama sistem seperti itu dapat dipertahankan. Faktanya, masalahnya tidak baru muncul sekarang. Kelemahannya telah muncul 100 tahun lalu. Lapisan ke-10 masih belum dieksplorasi, dan lapisan ke-9 secara bertahap menipis. Semakin sedikit murid yang datang, tertarik oleh reputasinya, dan sumber daya yang ditambang juga menjadi semakin langka. Namun saat itu, perolehan para murid sedikitnya 100 poin prestasi. Sekarang, 100 tahun kemudian, 100 poin prestasi dianggap sangat tinggi. Jika ini terus berlanjut, dunia bawah tanah akhirnya akan menjadi tanah tandus. Paviliun Tianji, yang mengandalkan dunia bawah tanah, juga akan runtuh total. Suara mendesing. Seseorang datang. Gu Huaxi mendongak dan melihat itu adalah Jiang Fan. Alisnya yang berkerut erat akhirnya rileks, dan dia tertawa riang. Itu kamu. Pasti sangat sulit bagimu untuk beradaptasi dengan perjalanan pertamamu ke dunia bawah tanah, kan? Jiang Fan mengangguk dan berkata, memang agak sulit untuk beradaptasi. Terutama pelukis hati itu. Ini pertama kalinya dia menghadapi sesuatu yang sangat aneh. Itu bisa berubah secara acak ke dalam penampilan yang berbeda.
Yang menakutkan adalah ia tampaknya dapat melihat isi hati orang-orang. Pihak lain pertama-tama meniru pesona dan temperamen selir Yunxia, dan kemudian menamai dirinya Liu Li. Ini bukan suatu kebetulan. Hantu perempuan ini pasti punya kemampuan untuk memikat hati orang. Gu Huaxi tertawa, biasa. Hanya Yin Qi saja yang membuat orang tidak nyaman. Anda akan terbiasa setelah beberapa kunjungan lagi. Jadi, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Jiang Fan berpikir sejenak, mengeluarkan token identitasnya, dan berkata, aku mendapatkan sesuatu. Saya tidak tahu apakah itu dihitung sebagai poin prestasi. Gu Huaxi tidak bisa menahan senyum. Murid baru paling banyak hanya akan sampai ke lapisan ke-7. Orang-orang yang lebih berani akan berkeliaran di sekitar lapisan ke-8. Kedua lapisan itu telah dieksplorasi secara menyeluruh oleh para pendahulu. Menemukan satu biji yang berharga saja dianggap sangat beruntung. Di mana lagi hal baik yang tersisa? Gu Huaxi menghiburnya, apapun yang kau peroleh, jangan berkecil hati. Dia mengambil token identitas Jiang Fan dan meletakkannya pada artefak ajaib giok yang menyerupai bantal. Dia dengan sabar menjelaskan kepada Jiang Fan. Penghitungan poin prestasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah untuk area yang telah Anda temukan yang belum ditemukan oleh pendahulu, yang merupakan area yang paling dihargai oleh Paviliun Tianji dan merupakan sumber utama poin prestasi. Kedua, untuk harta karun ajaib yang telah kamu peroleh. Token identitas akan secara kasar merasakan peringkat item dan memberikan skor poin prestasi yang sesuai. Namun, proporsinya tidak tinggi. Bahkan jika kau menemukan artefak spiritual, poin pahalanya tidak akan melebihi 1000. Jadi, apapun hasil tesnya nanti, jangan kaget. Dia agak khawatir Jiang Fan akan patah semangat. Karena kemungkinan besar poin prestasinya adalah 0. Dia tidak punya pilihan lain selain memberitahunya terlebih dahulu. Jiang Fan merenung dalam diam. Menurut Sang Sikyu, ruang tersembunyi itu sendiri bernilai 3000 poin pahala. Kemudian makam yang ditemukannya bersama Wu Manyu dan Ren Guhong tampaknya berukuran serupa, jadi pasti juga bernilai 3000 poin pahala. Sekalipun dibagi rata, tiap orang akan mendapat 1000. Ditambah lagi, dia berturut-turut memperoleh kitab suci hitam kuno, 9 biji teratai darah jantung naga, pena Gou Jue, lempeng formasi perunggu, penghitungan sumsum harimau yin, dan lonceng hitam. Ini seharusnya bernilai beberapa poin prestasi, bukan? Kalau di total, jumlahnya paling sedikit 4000. Di antara para murid yang ikut serta dalam penjelajahan ini, jumlahnya tidaklah sedikit. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, Wakil Master Paviliun Gu, saya sudah siap secara mental. Saya tidak akan terkejut. Gu Huaxi mengangguk sedikit. Apa yang dikaguminya tentang Jiang Fan adalah sikapnya yang tenang. Itu agak mirip seperti dirinya di masa lalu. Sekalipun langit runtuh, dia tidak akan terkejut. Pada saat ini, hasil penghitungan poin prestasi keluar. Dia tersenyum kecil sambil menoleh. Dia masih bergumam, baguslah kalau kamu sudah siap mental. Baguslah kalau kamu. Berapa harganya? Dia berdiri karena terkejut. Ki yang meledak tanpa sengaja membuat meja di depannya beterbangan. Jiang Fan dengan cepat menekan meja dan menenangkannya. Wakil Master Paviliun Gu, jangan terlalu bersemangat. Tolong, jangan bersemangat. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?